mislul ula ghairu annaka la tusabbihu baina taharrum wal qira'ah bal ba'daha tusabbih khamsa asyarata thumma tarqa wa taqulaha ashran wa la dzalika siyaqu fil arkani ashran fatabaqa absyrun fataqulaha ba'da raf'i min as-sujud tsani imma qabla al-qiyam wa imma ba'dahu wa qabla al-qira'ah fafham fa fi kulli rak'atin khamsun wa sab'una tasbihah wal jumlatu salasu mi'atin fi arba'i raka'atin. Qala ulama wa yati bi dzakari ruku' wal i'tidal was sujud wal julus qabla tasbihat wa man nasiya tasbihat aw ba'daha fi ruknin atabiha fi alladhi ba'dahu. Qultu yang bagi lil mutamassiki alla yada'a hadhihi shalah fi kulli usbu' aw fi kulli syahrin wa dzalika aqalhu wallahu a'lam. Halaman 200. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 200. Salat tasbih. Salat tasbih termasuk di antara salat sunnah yang dianjurkan oleh agama, yaitu 4 rakaat. Terdapat banyak riwayat yang menunjukkan keutamaan salat ini, dan barang siapa mengerjakannya akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW pernah berkata kepada pamannya yang bernama Al-Abbas ketika mengajarnya tentang salat ini, sabdanya, "Salliha fi kulli yaumin aw fi kulli jumu'atin aw fi kulli syahrin aw fi kulli sanatin aw fil umri maratan." Kerjakanlah salat tasbih sekali di setiap hari, atau setiap Jumat sekali, atau setiap bulan sekali, atau setiap tahun sekali, atau sekali seumur hidup. Sebagaimana sebagian ulama berkata, salat tasbih ini mujarab untuk menghasilkan setiap hajat yang penting. Sebagian ulama yang lain mensyaratkan pula, jika dikerjakan pada waktu malam, hendaklah dimulai dengan 2 kali takbiratul ihram, 2 kali tasyahud, dan 2 kali salam. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi. Jika dikerjakan pada waktu siang, maka cukup dengan 1 takbiratul ihram, 1 tasahud, dan 4 rakaat sekaligus. Salat tasbih ini ada 2 cara. Pertama, mula-mula membaca takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, sesudah itu membaca tasbih ini, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan 1 surah sesudahnya, sesudah itu membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian ruku dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal dari ruku dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Lalu duduk dan membaca tasbih 10 kali. Sujud lagi dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Lalu berdiri untuk menunaikan rakaat kedua. Dan sebelum membaca apa-apa, hendaklah membaca tasbih terlebih dahulu sebanyak 15 kali. Kemudian lakukanlah seperti pada rakaat yang pertama hingga akhir. Kedua, Anda melakukannya seperti yang pertama tadi, hanya saja tidak membaca tasbih di antara takbiratul ihram dan surah Al-Fatihah. Tetapi Anda membaca tasbih itu sesudah surah Al-Fatihah dan surah sebanyak 15 kali, kemudian ruku dan membaca tasbih sebanyak 10 kali, dan demikianlah seterusnya menurut cara-cara yang telah diterangkan di atas. Dengan bertasbih 10 kali pada tiap-tiap ruku, sisa 10 lagi hendaklah Anda membacanya sesudah bangun dari sujud kedua, sebelum berdiri atau duduk istirahat, ataupun sesudahnya dan sebelum membaca Al-Fatihah. Semoga Anda memahaminya. Jadi tiap rakaat dibaca sebanyak 75 tasbih, dan pada 4 rakaat sebanyak 300 tasbih. Sebagian ulama berkata, hendaklah ia membaca zikir yang biasa dibaca pada ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud sebelum membaca tasbih. Bagi yang lupa membaca tasbih atau sebagian daripadanya pada suatu rukun, hendaklah ia membaca pada rukun sesudahnya. Menurut hemat saya, setiap orang yang rajin beribadah tidak boleh meninggalkan sholat ini, sekurang-kurangnya seminggu sekali,
ataupun sebulan sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kitab Nasihat Diniyah wal Nasihat Imaniyah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan kepada kita di antara amalan berupa sholat yang sangat dianjurkan, yaitu dinamakan sholat tasbih. Sholat tasbih ini terdiri dari 4 rakaat. Jadi harus sesuai dengan riwayat-riwayat bahwa dikerjakan 4 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat belum dinamakan sholat tasbih. Dan ada kaifiat-kaifiatnya, ada cara-caranya. Jadi bukan semata-mata melaksanakan 2 rakaat seperti biasa, itu sudah dinamakan sholat tasbih, melainkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita SAW kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi mengajarkan kepada beliau untuk dilaksanakan sholat tasbih ini paling tidak kaifiat pertama dengan dilaksanakan tiap hari kalau bisa. Jadi diusahakan tiap hari, entah itu siang atau malam. Bahkan ada yang diantara ulama-ulama, orang-orang soleh itu bahkan siang sekali, malam sekali. Tapi di sini Nabi menganjurkan kepada paman beliau paling tidak sehari sekali, baik siang atau malam. Atau kalau nggak bisa juga 1 Jumat sekali, atau seminggu sekali bahasa kita, sepekan sekali. Terserah mau hari Jumat atau hari apapun, tapi dikerjakan secara rutin 1 Jumat sekali, entah itu malam Jumat misalnya, atau siang Jumat, atau hari-hari lainnya. Atau kalau nggak bisa sebulan sekali, entah di awal bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan, atau di Jumat akhir misalnya. Atau setiap tahun sekali, setiap tahun sekali dong misalnya. Entah itu nisfu Sya'ban misalnya, setiap nisfu Sya'ban, seperti sebagian daripada amalan-amalan ulama, ada yang mengerjakan secara berjamaah dengan jamaah beliau dengan di malam nisfu Sya'ban itu dilaksanakan sholat tasbih. Jadi mengajarkan kepada murid-murid beliau dilaksanakan paling tidak setahun sekali, yaitu malam nisfu Sya'ban. Biasanya setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian membaca Yasin 3 kali, kemudian sebelum melaksanakan sholat isya secara berjamaah, terlebih dahulu melaksanakan sholat tasbih. Atau kalau nggak bisa juga sekali seumur hidup. Kalau kita waktu di Rubat Tarim, diantaranya itu dikerjakan waktu bulan Ramadan secara berjamaah. Jadi ketika selesai berbuka puasa, kemudian melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian setelah sholat ba'diyah maghrib dilaksanakan sholat tasbih biasanya. Jadi secara 1 bulan penuh di bulan Ramadan, bahkan ditambah 6 hari sesudahnya. Nah, itu kalau kebiasaan kita waktu di Rubat seperti itu. Jadi 1 bulan penuh bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal itu dikerjakan secara berjamaah sholat tasbih. Kemudian di antara fadilat melaksanakan sholat tasbih itu diantaranya disebutkan ulama bisa menghasilkan hajat yang diinginkan, yang penting. Misalnya kita punya hajat mau berangkat haji atau lain sebagainya, ini bisa diamalkan. Sebelumnya disebutkan juga diantaranya orang yang mengamalkan sholat tasbih itu bakal diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kalau misalnya dia melaksanakan di bulan Ramadan tahun ini, atau misalnya bulan Sya'ban bulan ini misalnya, berarti dosa-dosanya yang sebelum Sya'ban itu diampuni Allah, dan di hadapan setelahnya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini maksudnya dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil. Itu dua fadilat yang disampaikan beliau di sini. Kemudian caranya, waktunya bisa di waktu malam. Nah, kalau waktu malam kata ulama itu dikerjakan dengan cara 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam lagi. Jadi dengan 2 rakaat, artinya dengan 2 kali salam. Kalau di waktu siang langsung 4 rakaat sekali salam. Nah, jadi 4 rakaat sekali salam aja. Kemudian cara melaksanakan sholat tasbih ini, maksudnya di sini caranya dalam membaca tasbih. Baca tasbihnya itu waktunya yang berbeda di antara 2 riwayat ini. Riwayat yang pertama itu yang diajarkan oleh Nabi kepada paman beliau Sayyidina Abbas. Cara yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya, kemudian baru membaca tasbih 15 kali. Nah, itu cara yang bukan baca tasbih. Sesudah itu baca tasbih. Ini cara yang apa namanya, yang diajarkan, diriwayatkan Abdullah ibn Mubarak. Kalau daripada Sayyidina Abbas, ini cara yang kedua nanti nih. Cara yang kedua. Jadi cara yang pertama itu yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak. Jadi cara yang pertama ini, jadi setelah baca doa iftitah, sebelum baca Fatihah, baca tasbih 15 kali dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surah, sebelum ruku baca 10 kali. Kemudian ruku i'tidal, setelah ruku, ketika ruku baca 10 kali. Kemudian i'tidal baca 10 kali. Kemudian sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, kemudian sujud lagi 10 kali, kemudian langsung naik. Ketika berdiri sebelum baca Fatihah baca 15 kali sebagaimana yang di rakaat pertama tadi. Ini cara yang diriwayatkan Abdullah ibn Mubarak. Jadi nanti totalnya 1 rakaat itu 75 tasbih. Nah, adapun surah di sini kan nggak disebutkan. Di antara yang kami dapatkan daripada riwayat-riwayat, yang paling ringan itu yang diajarkan guru-guru kita, surahnya apa yang dibaca? Rakaat pertama At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Kemudian di rakaat kedua bacanya surah Al-Asr, Al-Asri. Kemudian nanti rakaat yang ketiga baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang keempat Qul huwallahu ahad. Itu yang paling simpel. Yang di atasnya ada lagi, yang panjang-panjang ada lagi. Di antaranya Wadduha, kemudian rakaat kedua Alam Nashrah. Kemudian di yang yang ketiga Al-Kautsar, Inna a'tainal kautsar. Kemudian yang yang keempat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu diantara yang 2 riwayat. Banyak lagi, bahkan ada yang misalnya Al-Baqarah, kemudian yang kedua Ali Imran. Nah, tapi yang paling tidak yang bisa kita amalkan yang paling ringan tadi, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Nah, kemudian cara yang kedua, nah ini yang diriwayatkan daripada paman Nabi Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, di sini kan di hadisnya kan nggak sampai selesai. Sambungan hadisnya itu diajarkan Nabi caranya. Nah, ini yang di riwayat yang kedua, yaitu seperti biasa takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Nah, setelah itu baru baca yang 15 kali sebelum ruku. Nah, kemudian nanti ruku 10 kali, i'tidal baca 10, sujud baca 10, kemudian duduk di antara 2 sujud baca 10, kemudian sujud yang kedua baca 10. Nah, kemudian yang 10-nya lagi kalau dia bangun
bisa duduk istirahat sebelum naik. Kalau kita biasanya di rubat pakai cara yang ini. Jadi duduk dulu sebelum berdiri, duduk istirahat, membaca tasbih 10 kali. Atau cara yang kedua, berdiri dulu, berdiri baru baca yang 10 kalinya. Jadi ada dua cara. Duduk dulu, duduk istirahat sebelum berdiri, baca 10 kali, baru berdiri. Atau cara yang kedua, berdiri dulu sebelum membaca Fatihah, baca yang 10 kali. Kemudian ketika rakaat yang kedua, misalnya dia mau duduk tahiyat, nah sebelum membaca doa tasyahud, doa tasyahud. Jadi sebelum baca at-tahiyatulillah. Nah, jadi sebelum baca at-tahiyatulillah, baca tasbih dulu yang 10-nya tadi. Nah, sehingga totalnya nanti 300 tasbih selama 4 rakaat. Nah, bagaimana kalau misalnya ketinggalan? Kan kadang-kadang kebiasaan nggak baca tasbih, tiba-tiba yang seharusnya dibacanya 15 kali tertinggal, keburu rukuk. Nah, dibaca yang 15-nya tadi. Wah, sudah keburu rukuk nih. Yang 15-nya tadi nggak kebaca misalnya. Udah dibaca waktu rukuk misalnya. Atau kapan dia ingat dibaca. Nah, sehingga jangan sampai kurang dalam satu rakaat itu 75 tasbih. Nah, itulah yang diajarkan daripada dua riwayat tentang pelaksanaan salat tasbih. Adapun doanya, itu juga ada dua riwayat yang kita dapatkan. Mungkin bisa dicari di wallahu a'lam, di sebagian ini mungkin ada yang cetakan Hulasah Muaddad. Ada sebagian yang ada yang ini kebanyakan tidak ada. Ada di sebagian yang cetakan yang mana itu ada, yang ada terdapat di situ doa tasbih, doa salat tasbih. Di antaranya yang diriwayatkan Tabrani, Allahumma inni as'aluka taufiqa alil huda wa amal al yakin wa nasihata alit taubah, sampai akhir. Kemudian ada juga ya doa yang selain itu yang panjang. Mungkin bisa diperoleh di sebagian ada juga susunan risalah amaliyah. Nah, risalah amaliyah juga ada di situ doa salat tasbih. Nah, itulah daripada yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah Haddad tentang diantara amalan salat yang dianjurkan, yaitu melaksanakan salat tasbih. Nah, adapun misalnya salat tasbih ini jadi ada waktu yang nggak boleh, karena dia termasuk salat sunat yang mutaakhir, sehingga untuk melaksanakannya ada waktu yang tidak diperbolehkan. Sama salat hajat, salat istikharah itu ada waktu yang dilarang, karena dia dilaksanakan sebabnya ketika kita melaksanakan salat atau setelahnya. Kenapa kau salat? Karena mau membaca tasbih di dalam salat. Nah, jadi diantaranya misalnya ketika kita selesai salat subuh itu nggak boleh, Atau misalnya sudah terbit matahari tapi belum masuk waktu isyraq, juga nggak boleh. Dua waktu. Ketika waktu istiwa sebelum masuk waktu zuhur, misal jam 12, anggaplah jam 12 lah. Biasanya itu sekitar kurang 4 menit dari waktu zuhur. Kurang 4 menit dari waktu zuhur itu jangan. Karena itu pas matahari berada di tengah-tengah. Itu juga jangan dilaksanakan, kecuali hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat boleh, kecuali hari Jumat boleh. Atau ketika berada di kota Mekah itu boleh juga. Tapi selain di Mekah, selain hari Jumat itu nggak boleh di waktu-waktu tadi. Kalau hari Jumat itu boleh di tengah hari. Atau misalnya setelah sholat asar juga nggak boleh. Atau misalnya ketika menjelang maghrib juga nggak boleh. Nah, jadi di 5 waktu itu
jangan kita melaksanakan sholat tasbih ini. Selain waktu itu hendaklah kita kerjakan. Jadi boleh dilaksanakan secara berjamaah. Boleh dilaksanakan secara berjamaah. Nah, itulah yang disampaikan daripada Al-Imam Al-Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita bisa memahami daripada apa yang beliau sampaikan, bisa kita mengamalkan di dalam kehidupan kita, menjadi bekal kita untuk bisa memperoleh kehidupan akhirat yang kelak kita datangi. Dan mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa taala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli